Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak dan Ibu dosen, mohon izin rekan-rekan TPS 56 sekalian, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, nama saya Jericho Lamhot Nababan, dan rekan saya Nera Nadila dan juga rekan Rifadilah. Kami dari Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Taruna dan Taruni semester 2, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kewirausahaan, yaitu sebuah aplikasi bernama Water Market. Apa sih Water Market itu? Water Market merupakan sebuah aplikasi e-commerce yang mengusung konsep bisnis sell on catch, yang artinya menjual langsung hasil tangkapan. Karena nantinya Water Market ini menyediakan ikan-ikan segar berkualitas yang langsung ditangkap oleh nelayan ataupun ikan hasil budidaya dari pembudidaya lokal di Indonesia. Selain itu, aplikasi ini juga akan menyediakan berbagai jenis olahan ikan dari berbagai pabrik pengolahan ikan yang ada di Indonesia. Tentunya menyesuaikan dengan selera pelanggan, baik pelanggan yang menyukai ikan laut, ikan tawar, maupun ikan air payau. Tujuan kami dalam membuat aplikasi ini yaitu yang pertama, memudahkan konsumen untuk mendapatkan ikan segar dan berkualitas. Artinya, masyarakat dari daerah pegunungan maupun perkotaan tidak lagi perlu jauh-jauh turun ke daerah pesisir untuk mendapatkan ikan segar, karena mereka hanya tinggal membuka aplikasi kami, melakukan pemesanan, dan akan segera dikirim. Yang kedua, menyejahterakan para nelayan lokal maupun pembudidaya lokal. Mengapa kami katakan menyejahterakan? Tentu saja karena aplikasi kami memudahkan para nelayan maupun pembudidaya untuk mempromosikan hasil dari tangkapan maupun budidaya mereka di aplikasi kami. Dengan begitu, banyak pelanggan yang melihat dan langsung memesan kepada mereka. Yang ketiga, mendukung program makan ikan. Mengapa kami katakan aplikasi kami mendukung program ini? Karena aplikasi kami nantinya pasti di-download oleh orang-orang yang suka makan ikan dan mereka mencari ikan di aplikasi kami. Cara kerja Water Market. Cara kerja dari aplikasi kami ini nantinya hampir sama dengan aplikasi e-commerce yang sudah ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Caranya yang pertama yaitu mengunduh aplikasi Water Market di Google Play ataupun App Store. Kemudian lakukan pendaftaran, masuk dan login ke aplikasi WM. Setelah masuk, lengkapi data diri dan alamat lengkap, kemudian pilih jenis produk yang ingin dibeli. Setelah itu lakukan pemesanan dan pesanan akan segera dikirim. Strategi usaha. Tentunya setiap usaha pasti memiliki strategi agar mencapai goal setting yang dituju. Strategi kami yang pertama yaitu melakukan promosi, tentu saja melalui media sosial, internet, atau bisa juga melalui orang-orang yang berpengaruh ya, yang banyak pengikutnya seperti endorse. Kemudian yang kedua, sosialisasi atau seminar. Sosialisasi atau seminar ini akan kami lakukan di
keadaan pandemi seperti ini melalui rapat atau meeting online. Kami akan mensosialisasikan usaha kami ini agar banyak mitra yang datang melalui meeting kami ini tadi, kemudian bekerja sama dengan kami. Kemudian yang ketiga, menyusun dan membuat tim pelaksana. Strategi yang ketiga ini merupakan strategi utama karena jika tidak ada tim pelaksana, pasti usaha kami tidak akan jalan. Dan yang keempat, memaksimalkan fungsi produk. Nah, setelah nanti produk kami sudah jalan, kami akan memaksimalkan fungsinya seperti menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna, tergantung dari kebutuhan dan tren dari pelanggan. Kemudian ada goal setting. Nah, goal setting inilah yang dicapai setelah kita melakukan strategi dari usaha kita tadi. Goal setting yang kita dapat nantinya yaitu produk menjadi terkenal. Yang kedua, memiliki partner dan relasi. Yang ketiga, good management. Dan yang terakhir, produk menjadi berguna bagi pelanggan. Kemudian ada SWOT. Apa sih SWOT itu? Pasti banyak yang belum tahu kalau belum mempelajarinya. Nah, SWOT itu merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength sendiri artinya kelebihan atau kekuatan dari usaha kita. Yang kedua, weakness, kelemahan, dan opportunity, peluang. Kemudian yang terakhir, threat, ada ancaman. Nah, strengths atau kelebihan dari produk kami, yang pertama yaitu aplikasi gratis, kemudian simple dan mudah digunakan. Yang ketiga, membantu nelayan, pembudidaya, dan pedagang ikan agar lebih mudah dalam menjual dan menawarkan produknya. Kelemahannya, jenis produk yang dijual hanya produk hasil dari nelayan, pembudidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Tidak ada produk-produk di luar dari perikanan. Kemudian ada peluang opportunity yang kami lihat, yaitu yang pertama, menyesuaikan dengan industri 4.0. Kemudian adanya jangkauan internet hampir di seluruh pelosok Indonesia. Yang terakhir, masyarakat Indonesia sudah melek teknologi. Tentu saja ya, masyarakat Indonesia mana yang belum menggunakan teknologi media sosial. Kemudian yang terakhir ada threat, ancaman. Ancaman yang paling sering ketika kita melakukan usaha dalam sebuah jaringan internet. Tentu saja ancaman yang tersedia yaitu cybercrime atau kejahatan teknologi. Cybercrime ini sudah banyak terjadi ya. Dulu juga banyak aplikasi-aplikasi e-commerce yang dimasuki oleh seseorang melalui pembajakan dari si hacker itu. Lanjut, ada business model canvas atau BMC dari usaha kami. Ada key partners. Key partners ini orang-orang yang kita ajak kerjasama agar usaha kita ini bisa berjalan dengan lancar. Dan key partners kita yang pertama ada seorang nelayan, pembudidaya ikan, tempat pelelangan ikan, atau maupun pengolah hasil perikanan. Kemudian ada key activities. Aktivitas yang kita lakukan dalam melakukan usaha ini yaitu menghubungkan nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan dengan konsumen. Kemudian memanajemen data aplikasi yang dilakukan oleh pegawai kita nanti. Kemudian ada key resource. Key resource yang kita gunakan di sini yaitu Google Maps dan aplikasi Watermarket.
Yang keempat ada value proposition. Nah, ini yang paling penting. Value proposition kami yaitu membantu menghubungkan nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan dengan pembeli melalui proses yang mudah, aman dan terpercaya, dan pastinya dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada customer relationship. Nah, di sini kami akan nantinya menyediakan diskon dan promo, media sosial, email dan penawaran-penawaran yang spesial. Kemudian di channels kami menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain ya. Kemudian iklan billboard dan tentu saja testimoni dari pengguna. Ada juga customer segments, individual, perorangan, dari organisasi juga bisa seperti rumah tangga, restoran, usaha catering, kafe, hotel, pabrik, dan pengolahan perikanan. Cost structure, biaya yang digunakan dalam melakukan usaha ini, yang pertama ada biaya AP Google Maps, yang kedua gaji karyawan dan operasional kantor, dan yang ketiga ada biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Revenue streams, pemasukan yang didapatkan, yang pertama jumlah pengguna aplikasi watermarket. Nah, semakin banyak pengguna, semakin banyak juga untung yang kami dapatkan dari usaha aplikasi e-commerce ini. Yang kedua, menjual jasa kirim. Kami juga menyediakan jasa kirim. Nah, dan nantinya kami akan mendapatkan pemasukan dari jasa kirim tersebut. Dan yang ketiga ada penjualan fitur premium bagi nelayan atau pedagang yang mau mempromosikan produknya lebih lagi dari yang biasa. Lanjut, ada value proposition canvas. Nah, value proposition canvas ini merupakan sesuatu yang harus dilihat, sangat penting ya, dan berhubungan dengan customer profile. Value proposition yang pertama ada can creators-nya, tepat waktu, pemesanan mudah, langsung terhubung dengan penjual. Nah, perlu diketahui value proposition ini seperti gain creators nantinya akan menjadi solusi dari si customer profile. Apa yang ada di value proposition itu akan nantinya menjadi senjata kita untuk menarik pelanggan masuk ke dalam aplikasi kita. Contohnya seperti pains yang dirasakan oleh customer profile, lama waktu pengiriman, slow respon, dan ikan yang dipesan tidak sesuai. Nah, pain relieversnya, solusinya yang kami sediakan itu menyediakan fitur auto reply. Nah, ketika ada pelanggan yang menanyakan atau bertanya sesuatu kepada kami, sebuah fitur auto reply ini akan segera membalas pertanyaan dari pelanggan. Kemudian ada jasa pengiriman ekspres. Nah, ketika jasa pengiriman ekspres ini akan mengatasi masalah dari si pelanggan yang pengirimannya terlalu lama, melewati tempo hari yang ditentukan. Kemudian ada ikan yang dipesan tidak sesuai. Nah, ketika pelanggan memesan ikan yang tidak sesuai dari aplikasi lain, nah di produk kami, di aplikasi kami akan mengecek terlebih dahulu sebelum dibayar. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan customer jobs dan gains kepada gain creators dan product and service. Lanjut, cara pemasaran yaitu melalui influencer, memasang iklan di majalah dan media sosial. Terus yang terakhir ada turun langsung kepada masyarakat untuk memperkenalkan aplikasi watermarket ini.
Sekian presentasi dari saya, sebuah aplikasi watermarket dari kelompok 4.